Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, kami akan mempresentasikan mengenai praktikum percobaan yang kedua mengenai bidang miring. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri Jelena Fitri Ayundani dengan NIM D600237 dan teman-teman saya yaitu Rizky Irza Saputra Siregar dengan NIM D600236 dan Alia Prabandari dengan NIM D600238 dan Fikri Aziz Fidianto dengan NIM D600239. Bisa di next. Ada 4 topik, yaitu yang pertama mengenai bidang miring, yaitu mengenai pengertian dari bidang miring, terus gaya-gaya yang bekerja di bidang miring, lalu ada penerapan bidang miring di kehidupan sehari-hari juga. Nah, yang kedua, ada tujuan dari praktikum bidang miring. Yang ketiga, ada alat dan bahan yang digunakan untuk praktikum bidang miring. Yang keempat, ada prosedur dari pelaksanaan praktikum bidang miring. Jadi di sini Irza Saputra Siregar akan melanjutkan tentang mengenai pengertian bidang miring. Menurut Astuti, bidang miring adalah salah satu pesawat sederhana yang sering dimanfaatkan manusia dalam menjalankan aktivitasnya. Dengan memanfaatkan konsep bidang miring akan mempermudah manusia dalam melakukan usaha atau kerja. Salah satu pemanfaat konsep bidang miring yaitu digunakan untuk menaikkan barang ke mobil angkut atau truk. Menurut Lesnan, tahun 2004, bidang miring merupakan suatu permukaan datar yang memiliki suatu sudut yang bukan sudut tegak lurus terhadap permukaan horizontal. Dari keadaan tersebut, banyak sekali gaya-gaya yang bekerja. Setiap konsep hukum 2 Newton dapat digunakan untuk mendeskripsikan gaya-gaya tersebut. Bunyi hukum 2 Newton sendiri adalah percepatan yang dihasilkan oleh resultan gaya yang bekerja pada suatu benda berbanding lurus dengan resultan gaya dan berbanding terbalik dengan massa benda. Pada sebuah bidang miring dapat diperoleh keuntungan mekanisnya. Keuntungan mekanis sendiri merupakan perbandingan antara panjang lintasan bidang miring dengan tinggi bidang miring. Semakin panjang lintasan bidang miring, maka akan semakin besar nilai keuntungan mekanisnya. Keuntungan mekanis dapat dirumuskan sebagai berikut. Km sama dengan S dibagi H. Keterangan. Km sama dengan keuntungan mekanis, S sama dengan panjang lintasan bidang miring atau M. H adalah tinggi bidang miring. Ya, ini adalah gambar dari bidang luncur. Gaya-gaya yang bekerja pada bidang luncur. Satu, ada gaya berat. Apabila kita melemparkan suatu benda ke atas, pasti pada akhirnya benda tersebut akan jatuh ke tanah atau ke bawah. Hal tersebut dapat terjadi karena benda tersebut mendapatkan pengaruh gravitasi bumi, sehingga benda tersebut mengalami sebuah gaya. Gaya tersebut adalah gaya gravitasi yang besarnya dapat didapatkan dari hasil perkalian antara massa benda dengan percepatan gravitasi benda tersebut berada. W sama dengan M kali G. Keterangan W sama dengan gaya berat atau berat benda, itu satuannya Newton. M sama dengan massa benda atau biasanya dalam kilo. G adalah percepatan gravitasi. Itu hasilnya M per S kuadrat. 2, gaya normal. Gaya normal adalah gaya yang bekerja secara tegak lurus terhadap permukaan bidang miring. Gaya normal dan gaya berat memiliki arah yang berlawanan. Gaya berat memiliki arah menuju pusat bumi, sedangkan gaya normal memiliki arah tegak lurus ke atas. Gaya normal dapat didapatkan dengan cara mengalihkan massa benda dengan percepatan gravitasi. Hal ini sama seperti ketika mencari besar gaya berat. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Rizky, yaitu tadi rumus dari gaya normal, yaitu N sama dengan W sama dengan M dikalikan dengan G. Keterangan, N itu gaya normal dengan satuan Newton, M kecil yaitu massa benda dengan satuan kilogram, dan G yaitu percepatan gravitasi dengan satuan meter per sekon kuadrat. Selanjutnya, yang ketiga ada gaya gesek statis. Gaya gesek statis adalah gaya gesek yang terjadi ketika benda dalam keadaan diam atau benda dalam keadaan tepat akan bergerak. Ketika kita mendorong sebuah kotak besar yang diam di atas lantai dengan gaya tertentu, dengan arah yang horizontal, mungkin kotak
kotak tersebut belum bergerak sama sekali. Hal ini terjadi karena lantai melakukan gaya horizontal yang arahnya berlawanan dengan arah gaya luar yang dikerjakan. Gaya ini dinamakan dengan gaya gesek statis. Gaya gesekan ini disebabkan oleh ikatan-ikatan molekul-molekul kotak dan lantai di tempat terjadinya kotak yang sangat erat antara kedua permukaan, di mana nilai gaya gesekan ini nilainya berubah-ubah, mulai dari 0 sampai yang menyebabkan kotak tersebut tepat akan bergerak. Yaitu menurut gaya gesek statis dapat diperoleh rumus Fs sama dengan μs dikalikan N. Dan keterangan Fs itu gaya gesek statis dengan satuan Newton, dan μs itu koefisien gesek statis, dan N besar itu gaya normal dengan satuan Newton. Selanjutnya yaitu yang keempat, gaya gesek kinetis. Gaya gesek kinetis adalah gaya gesek yang terjadi ketika benda dalam keadaan sedang bergerak. Ketika dikerjakan gaya horizontal yang lebih besar dari gaya gesekan statis maksimum, maka kotak tersebut bergerak. Pada kasus ini, yang bekerja bukan gaya gesekan statis lagi, melainkan gaya gesek kinetis. Gaya gesekan kinetis berlawanan arah dengan gerakan. Begitu pula dengan gaya gesek statis. Gaya gesek kinetis merupakan gejala yang rumit dan belum dimengerti secara lengkap. Gaya gesek kinetis besarnya konstan yang bergantung pada koefisien gesek kinetisnya atau μk. Gaya gesek kinetis, ini harusnya Fk sama dengan μk dikalikan N. Untuk keterangannya yaitu Fk sama dengan gaya gesek kinetis atau Newton, dan μk koefisien gesek kinetis, dan yang N yaitu gaya normal dengan satuan Newton. Selanjutnya yaitu gaya tegang tali. Gaya tegang tali adalah gaya yang terjadi ketika tali dalam keadaan tegang. Gaya tegang tali sangat berkaitan erat dengan hukum 2 Newton. Bunyi hukum 2 Newton sendiri yaitu percepatan yang dihasilkan oleh resultan gaya yang bekerja pada suatu benda berbanding lurus dengan resultan gaya dan berbanding terbalik dengan massa bendanya. Gaya tegang tali dapat diperoleh dengan cara menggunakan rumus hukum Newton 2 yaitu sigma F sama dengan M kali A. Keterangannya yaitu sigma F itu resultan gaya yang bekerja pada benda dengan satuan Newton, M yaitu massa benda atau satuannya kilogram, dan yang A itu percepatan benda dengan satuan meter per sekon kuadrat. Berikut ini merupakan tabel dari nilai koefisien gesek statis dan dinamis. Terdapat karet pada beton basah, teflon, kuningan pada baja, tembaga pada baja, seng pada besi cor, kaca pada kaca, karet pada beton, dan tembaga pada besi cor. Perkenalkan, di sini saya Alia Prabandari. Saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Dalam bidang miring, terdapat suatu gerak yang dapat mempengaruhi pergerakan pada bidang miring. Gerak-gerak tersebut adalah sebagai berikut. 1. Gerak lurus beraturan atau GLB. Gerak lurus beraturan atau GLB terjadi apabila suatu benda bergerak dengan kecepatan yang tetap atau konstan pada lintasan yang lurus. Syarat benda dikatakan bergerak lurus beraturan apabila gerak benda tersebut menempuh lintasan lurus dan kecepatan benda tidak berubah. Pada gerak lurus beraturan, tidak ada percepatan benda. Secara grafik, hubungan antara jarak dan kecepatan dapat digambarkan sebagai berikut, yaitu S sama dengan V kali T, dengan keterangan S yaitu jarak atau panjang lintasan, V kecepatan, dan T adalah waktu. Next. 2. Gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Gerak lurus berubah beraturan terjadi apabila ada suatu benda yang bergerak pada lintasan lurus dengan kecepatan yang berubah secara teratur setiap detiknya. Perubahan kecepatan setiap detiknya ini disebut percepatan. Dengan demikian, pada GLBB, benda mengalami percepatan secara teratur atau tetap. Hubungan antara besar kecepatan atau V dengan waktu atau T pada gerak lurus berubah beraturan atau GLBB ditunjukkan pada grafik di bawah ini, yaitu S sama dengan V0 kali T ditambah setengah A kali T kuadrat. VT sama dengan V0 plus AT. Keterangan S sama dengan jarak atau panjang lintasan. V0 yaitu kecepatan awal, T itu waktu, A itu percepatan, dan VT sama dengan kecepatan saat waktu tertentu. Next.
Penerapan bidang miring dalam kehidupan sehari-hari. 1. Baji. Baji adalah salah satu pesawat sederhana yang menggunakan prinsip bidang miring. Secara teknis, baji terdiri dari 2 bidang miring, jadi yang digunakan untuk memisahkan 2 objek atau bagian-bagian objek dengan penerapan gaya tegak lurus terhadap permukaan miring yang dihasilkan oleh perubahan gaya yang diberikan pada bagian ujung yang lebar. Baji biasanya terbuat dari batu atau logam yang dibuat tebal pada salah satu ujungnya, sedangkan ujung yang lain dibuat lebih tipis, sehingga bagian ujung yang tipis menjadi lebih tajam. Pada zaman dahulu, baji digunakan untuk membelah kayu atau memotong hewan dan memotong benda-benda lain. Sebagai contoh adalah peralatan rumah tangga yang dibuat dalam bentuk baji, misalnya 1. Kapak digunakan untuk membelah atau memotong kayu. 2. Pahat digunakan oleh tukang ukir untuk membuat patung. Yang ketiga, paku digunakan untuk menyambung atau menempelkan benda. Keempat, pisau digunakan untuk memotong. Next. 2. Sekrup. Sekrup menggunakan prinsip bidang miring. Pada dasarnya, sekrup adalah bidang miring yang melilit pada sebuah silinder. Oleh karena itu, apabila sekrup diputar atau diulir, maka sekrup tersebut dapat bergerak maju mundur. Selain itu, bidang miring dan baji yaitu pada bidang miring yang bergerak adalah bendanya, sedangkan bidang miringnya tetap. Pada baji yang bergerak adalah bidang miringnya, sedangkan bendanya tetap. 3. Jalan di sekitar gunung atau pegunungan dibuat melingkar-lingkar agar kemiringannya tidak terlalu terjal. Dengan demikian, kendaraan akan lebih mudah melewatinya. Jika jalan dibuat lurus dari lembah ke puncak, jalan menjadi sangat curam sehingga membahayakan kendaraan yang melaluinya. 4. Kebanyakan tangga yang terdapat pada rumah atau bangunan yang lebih tinggi dari permukaan tanah dibuat miring agar memudahkan orang mendakinya. 5. Di dalam dongkrak terdapat uliran yang terbentuk bidang miring. Uliran ini meringankan kerja ketika dongkrak sedang digunakan. Saya Fikri Aisybianto akan melanjutkan presentasi. Yang kedua, tujuan praktikum. Tujuan praktikum yang pertama, dapat membedakan dan mendefinisikan gaya-gaya yang bekerja pada benda luncur. Yang kedua, dapat menguraikan gaya-gaya yang bekerja pada benda luncur di bidang miring. Dan yang terakhir, mencari koefisien gaya gesek pada benda diam dan benda sedang bergerak yang meluncur pada bidang miring. Yang ketiga, alat dan bahan. Alat dan bahan yang digunakan yang pertama, 1. Bidang luncur yang bisa diatur sudutnya. 2. Beban. Ketiga, benda luncur. 4. Stopwatch. 5. Mistar. 6. Pengait. Dan 7. neraca. 4. Prosedur pelaksanaan. Prosedur pelaksanaan. Yang pertama, menimbang massa benda luncur, beban, dan pengait dengan neraca. Kemudian mencatat hasil pertimbangan pada tabel data hasil percobaan. Yang kedua, menaikkan lintasan bidang luncur dengan melihat busur yang terpasang pada alat bidangnya sesuai dengan sudut yang ditentukan. Yang ketiga, mengatur panjang lintasan dengan menggeser stopper pada lintasan bidang sesuai dengan panjang yang ditentukan. Yang keempat, merangkai beban, pengait, dan benda luncur pada lintasan bidang luncur. Yang kelima, menahan benda luncur pada lintasan dan menyiapkan stopwatch. Yang keenam, melepaskan benda luncur, mengamati waktu tempuh benda luncur dengan stopwatch, kemudian mencatat waktu tempuhnya pada tabel data percobaan. Sekian presentasi dari kelompok 47. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.